Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafika Desviana. Saya merupakan mahasiswa Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Baik, pada video kali ini saya akan membahas salah satu topik penting dalam mata kuliah Pendidikan Teknologi dan Vokasional, yaitu tentang Green School di SMK. Kita semua tahu bahwa isu lingkungan ini semakin krusial dan terutama ini di sekolah wilayah SMK yang memegang peran penting dalam menanamkan nilai-nilai peduli lingkungan sejak dini. Jadi, mari kita pelajari bersama bagaimana sih konsep Green School yang diterapkan di lingkungan SMK untuk menciptakan generasi yang tidak hanya terampil tapi juga ramah lingkungan. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus tahu apa sih definisi dari Green School itu sendiri. Baik, jadi Green School adalah sekolah yang tidak hanya mengajarkan bagaimana menjaga lingkungan, tetapi juga menanamkan budaya peduli lingkungan dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari pengelolaan sampah, penggunaan energi, hingga ke kurikulum yang mendukung gaya hidup berkelanjutan. Nah, Green School ini tidak hanya berfokus pada satu pengajaran teori lingkungan, tetapi juga menanamkan praktik langsung seperti daur ulang sampah, penghematan energi, penggunaan air secara efisien, dan penghijauan sekolah. Nah, konsep ini sejalan dengan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau Education for Sustainable Development atau ESD yang dirancangkan oleh UNESCO. Green School bukan sekedar konsep sekolah dengan banyak tanaman atau berwarna hijau gedungnya, tapi jauh lebih dari itu. Green School adalah wujud nyata dalam komitmen lembaga pendidikan dalam menjawab tantangan lingkungan global. Nah, Green School sendiri ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama ada efisiensi energi, yaitu bagaimana sekolah mengelola penggunaan energi secara bijak, misalnya melalui pemanfaatan energi yang terbarukan, seperti panel surya, pemilihan lampu hemat energi, serta desain bangunan yang memaksimalkan pencahayaan dan sirkulasi udara alami, sehingga mengurangi ketergantungan pada listrik berbasis fosil. Tujuan yang kedua adalah pengurangan emisi karbon. Sekolah didorong untuk menjadi institusi yang sadar akan dampaknya lingkungan. Hal ini dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya seperti mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan mendorong budaya bersepeda atau berjalan kaki ke sekolah. Selanjutnya, melakukan penghijauan serta menerapkan sistem pengelolaan sampah yang benar, mulai dari memilah, mendaur ulang, hingga memanfaatkan kembali limbah. Dan tujuan yang tak kalah penting adalah Green School bertujuan untuk mewujudkan pendidikan berkelanjutan. Artinya adalah seluruh proses belajar mengajar tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keberlanjutan, tanggung jawab, kepedulian terhadap lingkungan, dan banyak hal lainnya terhadap peserta didik itu sendiri. Kurikulum dirancang agar siswa mampu mengambil isu-isu lingkungan, berpikir kritis, dan mengambil tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan kita menerapkan 3 prinsip tadi, sekolah bukan hanya menjadi tempat belajar, tetapi menjadi contoh nyata dan agen perubahan dalam menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Salah satu ciri penting dari Green School adalah bagaimana sistem pembelajaran ini tidak hanya fokus pada pencapaian akademik semata, tetapi menekankan bagaimana pembentukan karakter ramah lingkungan. Dalam Green School, setiap mata pelajaran ini dirancang untuk menyisipkan nilai-nilai berkelanjutan dan kepedulian terhadap alam. Misalnya, pelajaran fisika tidak hanya membahas tentang energi, tetapi juga mengajak siswa untuk memahami perbedaan antara energi fosil dan energi terbarukan. Contoh lainnya ada di mata pelajaran kewirausahaan. Siswa diajak untuk menciptakan produk dari barang bekas atau limbah organik, sehingga menumbuhkan kreativitas siswa sekaligus kesadaran akan lingkungan tersebut. Tidak hanya di dalam kelas, karakter ramah lingkungan juga ditanamkan melalui aktivitas harian siswa. Contohnya adalah siswa membiasakan membawa botol minum sendiri, memilah-milih sampah di sekolah, serta ikut program tanam pohon. Atau secara langsung ini terlibat dalam pengelolaan kebun sekolah. Nah, kegiatan-kegiatan ini bukan hanya proses simbolis atau melainkan bagian dari proses pembentukan karakter yang kuat dan berkesinambungan. Dengan cara ini, sekolah tidak hanya mencetak lulusan yang kompeten secara teknis, tetapi juga membentuk pribadi yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Karakter ramah lingkungan ini akan terbawa hingga siswa memasuki dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Lalu, seperti apa sebenarnya penerapan konsep Green School di lingkungan SMK? Penerapan Green School bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, tetapi memiliki dampak yang besar jika dilakukan secara konsisten dan menyeluruh.
Contoh yang pertama adalah manajemen sampah. Banyak banget SMK yang mulai menerapkan prinsip 3R atau reduce, recycle, dan reuse. Misalnya, di beberapa sekolah, siswa diajarkan untuk mengurangi sampah plastik dengan membawa tempat makan dan botol minum sendiri. Sampah yang dihasilkan di sekolah juga dipilih berdasarkan jenisnya, contohnya seperti organik, non-organik, dan B3. Bahkan, ada beberapa sekolah yang memiliki bank sampah sebagai program kewirausahaan siswa, di mana sampah yang telah dipilih bisa ditukar menjadi uang atau dikreasikan menjadi produk kerajinan. Contoh selanjutnya adalah kurikulum berbasis lingkungan, yang artinya adalah pelajaran tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga dikaitkan dengan isu-isu lingkungan nyata. Misalnya, dalam pelajaran teknik otomotif, siswa diajarkan untuk mengendarai kendaraan listrik dan efisiensi bahan bakar. Dalam pelajaran agribisnis, siswa mempraktikkan pertanian organik atau hidroponik. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya menjadi pintar secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran dan keterampilan untuk hidup selaras dengan alam. Untuk memperjelas bagaimana Green School bisa diterapkan secara nyata di SMK, saya ambil contoh satu, yaitu di SMK Negeri Sukorejo yang terletak pada Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sekolah tersebut sudah sukses menerapkan prinsip Green School di lingkungan pendidikan vokasi. Contohnya adalah mereka memasang pembangkit listrik tenaga panel surya atau PLTS di lingkungan sekolah. Panel surya ini digunakan sebagai sumber energi alternatif untuk mencukupi kebutuhan listrik di beberapa ruangan, seperti lab teknik dan ruang kelas. Tidak hanya sekedar pemasangan, PLTS ini dijadikan sebagai media pembelajaran langsung bagi para siswa, khususnya di jurusan teknik listrik dan energi terbarukan. Mereka tidak hanya belajar tentang teori, tetapi juga terlibat dalam perawatan, pengukuran, hingga analisis efisiensi energi dari sistem PLTS tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kejuruan bisa menyatu dengan praktik nyata dan prinsip keberlangsungan lingkungan. Selain itu, SMK Negeri 1 Sukorejo juga aktif dalam program manajemen lingkungan seperti pengelolaan bank sampah, konversi air, dan penghijauan halaman sekolah. Seluruh warga sekolah, baik guru maupun siswa, serta staf yang terlibat dalam menciptakan budaya lingkungan hijau, keberhasilan mereka menunjukkan bahwa komitmen dan kolaborasi yang kuat, konsep Green School bukan hanya hal yang utopis. SMK juga bisa menjadi pusat pembelajaran yang tidak hanya mencetak lulusan kompeten, tetapi juga kontribusi langsung terhadap pelestarian lingkungan. Baik, di sini ada salah satu kunci utama keberhasilan implementasi Green School di SMK, yaitu penguatan budaya sekolah hijau. Ini bukan hanya tentang perubahan fisik seperti penanaman pohon atau penggunaan panel surya, tetapi ini juga menyangkut perubahan pada pola pikir, kebiasaan, dan sikap seluruh warga sekolah dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang lebih ramah lingkungan. Penguatan budaya sekolah dimulai dari kepemimpinan sekolah yang visioner. Kepala sekolah dan guru harus menjadi teladan dalam menerapkan perilaku peduli lingkungan, misalnya seperti membiasakan hemat listrik, membawa tumbler sendiri, dan aktif dalam kegiatan kebersihan lingkungan sekolah. Lalu, budaya ini diperkuat dari kegiatan seharian siswa, misalnya program rutin Jumat Bersih, lomba kebersihan kelas, atau piket lingkungan. Siswa tersebut diajak untuk aktif dalam ekstrakurikuler bertema lingkungan seperti klub lingkungan hidup, karya ilmiah remaja tentang ekoteknologi, atau kegiatan bercocok tanam dengan sistem hidroponik. Yang tak kalah penting adalah penggunaan komunikasi visual dan simbolik di sekolah, seperti poster ajakan menghemat air dan energi, tempat sampah yang diberi label sesuai warna jenisnya, hingga slogan-slogan lingkungan yang terpampang di berbagai sudut sekolah. Dengan memperkuat budaya sekolah hijau, SMK tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya, tetapi juga membentuk karakter generasi muda yang menciptakan siap sebagai pelopor dan dalam menciptakan masyarakat yang lebih berkelanjutan. Selain sistem kurikulum dan budaya, Green School juga diperkuat dengan proyek kolaboratif yang melibatkan siswa, guru, dan masyarakat sekitar secara langsung. Proyek-proyek ini bukan hanya menjadi media pembelajaran praktis, tetapi juga sebagai sarana-prasarana membentuk kehidupan, kepedulian, kerjasama, dan tanggung jawab lingkungan. Salah satu contoh yang banyak diterapkan di sekolah yaitu adalah kebun sekolah. Kemudian ada bank sampah, dan beberapa SMK juga mengembangkan program EcoBrick. Proyek-proyek ini tidak hanya memperkuat keterampilan teknis siswa, tetapi juga menanamkan nilai kolaborasi dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
Dari seluruh penjelasan tadi, kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa green school bukan hanya soal bangunan yang penuh tanaman, panel surya, atau tanaman hijau di sekolah, tetapi green school lebih dari itu, karena budaya hidup, cara berpikir, bersikap, dan bertindak seluruh warga sekolah adalah mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan. Ia tertanam dalam kurikulum, terwujud dalam kegiatan seharian, dan mengakar dalam kebiasaan serta karakter siswa. Jadi, mari kita ubah cara pandang membangun green school bukan hanya tugas kepala sekolah dan guru, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai siswa, pendidik, dan masyarakat. Karena melalui green school, SMK tidak hanya menghasilkan tenaga kerja terampil, tetapi juga membentuk generasi baru yang sadar lingkungan, bertanggung jawab, serta membangun masa depan yang berkelanjutan. Sekarang, kita telah memahami apa itu green school, bagaimana penerapannya, dan apa manfaatnya bagi masa depan. Mari kita jadikan SMK bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membentuk karakter dan budaya hijau untuk masa depan yang lebih baik.